Masyarakat adat itu dia lebih kepada kelompok saja, tapi ada tradisi yang masih digunakan. Sebenarnya kan ada amanah undang-undang di situ bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat yang menganggap bahwa pengakuan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam prakteknya. Ya, banyak sekarang masyarakat hukum adat yang mau melakukan proses pengakuan itu. Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast kita Santai Alumni Penuh Arti. Nah, sekarang ini kita hadirkan Bapak Dr. Muhammad Sofyan Pulungan, SHMA, yang merupakan pakar hukum adat. Ini sahabat, kita bakal ngebahas tentang hukum adat dan kenotariatan. Kan pada praktiknya banyak notaris atau PPAT yang berhadapan dengan tanah adat. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Pagi dan siang dan sore malam ya. Iya. Buat Mbak Dia dan teman-teman dari sahabat Sapa. Oke, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin tadi kan mengenai hukum adat dalam kenotariatan ya Pak ya? Betul. Mungkin pertama-tama kita bahas dulu mengenai hukum adat. Ya. Nah, kan hukum adat ini ada orang yang nyebutnya masyarakat adat, ada orang nyebutnya masyarakat hukum adat. Ya. Nah, itu beda gak sih Pak antara dua itu apa sama aja Pak? Ya, tentu saja itu berbeda ya pendekatannya. Jadi kalau kita melihat konteks historinya, pendekatan yang ada dalam tradisi pemikiran hukum adat itu memang melekatkan hukum adat itu kepada masyarakat hukum adatnya. Nah, kita tahu masyarakat hukum adat itu ciri-cirinya itu ada penguasanya, ada hukumnya, ada wilayahnya, dan tentu ada harta benda yang dimiliki bersama. Salah satunya biasanya tanah wilayah. Sementara masyarakat adat itu dia lebih kepada kelompok saja, tapi ada tradisi yang masih digunakan. Masih dipakai, masih dilestarikan gitu. Ada wilayah asalnya, tapi dalam perkembangannya mereka sudah berkembang ke luar ya. Jadi kalau misalnya Dea, saya ini sebenarnya lebih tepat sebagai masyarakat adat, bukan masyarakat hukum adat. Ya, seperti kalau kita bicara tentang masyarakat Minangkabau, itu adalah masyarakat adat, tapi masyarakat hukum adatnya adalah di nagari-nagarinya. Yang misalnya, tinggal di sana ya Pak ya? Betul, di nagari Pandisike, karena situ ada penguasaan dari penguasanya, ada hukum adatnya, ada harta bersamanya, ada wilayahnya. Jadi pendekatan itu yang banyak disalahpahami orang ya. Kalau kita bicara tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya kita bicara tentang konteks sebagai kesatuan masyarakat hukum itu. Yang Van Vollenhoven menyebut itu dalam istilah Gemeenschapppen ya, sebagai suatu kesatuan hukum. Itu. Jadi kalau masyarakat adat ya kita semua adalah masyarakat adat, ya, tetapi kita belum tentu masyarakat hukum adat. Belum tentu masyarakat hukum adat. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya bagi masyarakat yang menghidupi tradisi, berarti masyarakat adat yang tidak tinggal di tempatnya gitu ya Pak ya? Yang ibarat kata yang nomaden, maksudnya yang keluar dari tempatnya gitu ya Pak? Iya. Misalnya Mbak Dia nanti kalau ketemu jodohnya, nikah, bukan masyarakat adat, tapi pasti ada tradisi-tradisi yang dipakai di dalam konteks pernikahan, misalnya ada acara-acara kemalangan atau kelahiran. Ya hampir semua kita, ya termasuk saudara-saudara kita yang Tionghoa, Arab atau India juga punya tradisi itu. Punya tradisi masing-masing. Iya, nah itu sebagai satu masyarakat adat, bukan masyarakat. Oke sih Bapak. Nah, berkaitan dengan masyarakat hukum adat nih Pak, ya kan itu kalau sekarang kan kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah amandemen kan itu dia diakui Pak, dituliskan negara mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Nah, kenapa sih Pak boleh diceritakan kenapa setelah amandemen baru diatur, tapi sebelum amandemen itu belum diatur Pak mengenai masyarakat hukum adat ini? Padahal kan hukum adat ini udah ada sebelum adanya Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Sebenarnya kalau kita melihat konteks historinya, sebenarnya udah diatur juga di dalam pasal 18. Cuman memang tidak se-eksplisit yang ada di amandemen. Di secara tersirat ya Pak? Iya, tersirat saja. Misalnya di situ di pasal 18 yang lama itu pembagian besar kecil yang berdasarkan hak asal usul. Nah, hak asal usul ini kita bisa lihat di dalam penjelasan di pasal 33 khususnya. Di situ hak asal usul itu dijelaskan bahwa adalah masyarakat hukum adat itu, ya, karena Profesor Supomo yang menuliskan penjelasan itu, penjelasan mengenai pasal Undang-Undang 45
termasuk dalam pasal 33 yang banyak penjelasan tentang tanah di situ, yang berkaitan dengan tanah. Di situ dijelaskan bahwa memang masyarakat hukum adat yang ada di banyak tempat, dia menyebut istilah desa, dia menyebut istilah huria, dan ada beberapa nama lagi di dalam penjelasan itu, yang menurut dia tidak boleh ditinggalkan di dalam kerangka NKRI. Harus diakui keberadaannya karena masyarakat itu memang menjadi dasar dari hak asasi adanya NKRI. Cuman kita harus melihat di dalam konteks pada masa itu suasana kebatinan dari founding fathers kita itu sebenarnya kan lebih ingin mencoba menyatukan kita kan, karena kita dalam keadaan terpisah-pisah gitu loh ya, jadi ingin coba disatukan dan semangat kebatinannya itu adalah persatuan nasional. Tapi Profesor Supomo yang melakukan arsitek yang menjadi arsitek dari konstitusi, tentu dia seorang latar belakang profesor hukum adat, dia mencantumkan itu dalam penjelasan. Di dalam penjelasan itu juga diakui bahwa masyarakat-masyarakat ini tidak boleh dinafikan keberadaannya karena dia itu adalah dasar dari adanya NKRI pada masa sekarang. Nah tadi kan untuk pengakuan masyarakat hukum adat kan diatur di Undang-Undang Dasar, Pak. Nah itu ada peraturan pelaksananya lagi dia sih Pak sekarang ini. Nah, sebenarnya kalau kita membaca pasal 18 yang amandemen, ya, yang B, itu sebenarnya kan ada amanah undang-undang di situ bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat yang diatur dalam undang-undang. Nah, sampai sekarang, Mbak Dea, undang-undangnya belum ada. Padahal itu sejak tahun 2012 itu sudah masuk prolegnas. Ya, tapi sampai masih rancangan ya Pak ya? Udah rancangannya udah banyak di situ, tapi ya belum ada itikat untuk negara untuk mengesahkan itu. Yang terjadi adalah aturan-aturan tentang masyarakat hukum adat ini ada di dalam banyak undang-undang. Kalau kita ngomong tentang pertambangan, di situ ada pengaturan tentang masyarakat hukum adat, undang-undang tentang kelautan, apalagi undang-undang tentang kehutanan. Di sektoral ya Pak ya? Bersifat sektoral. Nah, problemnya adalah kalau itu diatur di dalam undang-undang sektoral, berarti kan hanya dia menempel sebagai satu bagian dari main bisnis utama itu tadi. Misalnya kehutanan yang namanya, misalnya pertambangan yang namanya fungsi undang-undang pertambangan pasti kan eksplorasi sumber daya alamnya kan. Nah, kalau ada masyarakat di situ kan dia hanya menempel saja, nggak bisa. Betul. Bukan diutamakan gitu diutamakan dalam konteks itu. Nah, ini yang berdampak di dalam prakteknya. Jadi para hakim, banyak putusan hakim tidak ketika dia dihadapkan sengketa pertama berkaitan dengan sumber daya alam, dia melihat adanya aturan undang-undang, sementara peraturan yang ada di dalam masyarakat ini diatur dalam undang-undang yang berbeda. Problem kita itu di situ. Problemnya di situ ya Pak. Karena diaturnya di undang-undang sektoral. Betul. Habis itu juga cuma misalnya Permendagri gitu ya Pak. Jadi cuma peraturan pelaksanaan aja. Kalau kita lihat konteks pengakuannya ada di Permendagri 52 tahun 2014 kan. Kalau berkaitan dengan tanah ulayatnya ada di peraturan ATT BPN nomor 14 tahun 2024 gitu ya. Yang aturan-aturan ini ya oke-oke aja, tetapi tidak menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya untuk tadi kan prosedur pengakuan kan diatur tuh Pak di Permendagri atau di mana gitu, misalnya di peraturan perundang-undangan lanjutannya. Nah itu ada kesulitan nggak sih Pak yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat untuk pengakuannya gitu pada kenyataannya? Ya tentu saja pengalaman kami kebetulan yang beberapa tahun terakhir ini mendampingi proses itu, ya pada dasarnya kan masyarakat itu kan tinggal di situ dalam generasi yang panjang ya. Jadi mereka sebenarnya kalau ditanya mereka apa kebutuhan mereka untuk mendapat pengakuan, orang mereka sudah tinggal di situ sebelum adanya republik, kan gitu kan ya. Jadi itu yang ada di dalam banyak pemikiran masyarakat hukum adat. Meskipun beberapa yang sudah mulai di sharing, diajak diskusi, menganggap bahwa pengakuan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam prakteknya. Ya, banyak sekarang masyarakat hukum adat yang mau melakukan proses pengakuan itu. Nah, meskipun dalam praktek di lapangan untuk mendapat pengakuan itu tidak mudah. Karena apa? Birokrasinya ya Pak. Pertama itu, yang kedua adalah problem utamanya itu adalah
wilayah adatnya kan. Jadi salah satu Ah, syarat dari pengakuan itu kan ada wilayah adat. membutuhkan wilayah adat Iya, ya. yang wilayah adat ini, terutama kalau pengalaman kita di Kalimantan, Hmm. wilayah adat itu sudah ada hak-hak atas tanah di situ. Ada Oh, HGU, hak-hak kehutanan, iya hak-hak iya. lain lah, HPL segala Heeh. macam di situ. Padahal basisnya adalah masyarakat hukum adat. Nah, Hmm. regulasi kita, terutama Iya Permen ATR BPN, iya. itu menyatakan bahwa kalau ada hak-hak itu tidak bisa mendapat pengakuan. Harus Jadi tanah jadi kosong gitu harus ya, yang belum ada betul sama ada sekali hak hak. lainnya. Jadi kan itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Oh iya Meskipun iya kalau kita iya. bicara dalam konteks notaris nih, Oh iya PPAT nih, kita iya ngerti kan, iya. nggak boleh dong ada hak lain muncul sementara di Betul. bawahnya ada hak-hak yang sudah ada Iya gitu iya loh. iya Tetapi iya. kan kita di sini bicara tentang perjalanan dari masyarakat hukum adat ini ya. Kalau kita Oke. ngomong Lihat dari tentang sudut pandang iya, masyarakat hukum iya adatnya. mereka udah ada di situ sebelum adanya Republik. Nah, Mhm, proses ini mhm. sebenarnya bisa kita selesaikan Mhm, dengan pendekatan-pendekatan hak asasi manusia. mhm, Misalnya ada proses untuk melakukan rehabilitasi segala macam. mhm. Dan beberapa kasus yang kami temui ya di Sumatera Utara ada, di Kalimantan Timur juga ada, ternyata bisa kok kalau negara mau gitu loh. Jadi Oh, kalau negara mau misalnya situ ada iya, HPL ya, heeh, sorry ada hak-hak lain di iya. situ, kemudian Diproses ya, Pak, ya? negara memproses, dilihat bahwa hak itu tidak digunakan oleh pemiliknya, Oh, di ini ya, kemudian di apa, dialihkan ke ditelantarkan ya, Pak? ditelantarkan Heeh. oleh pemiliknya, ternyata bisa diberikan. Beberapa Hmm, kasus yang kami temui ternyata dalam prakteknya ada oke. bisa, Bisa. tapi negara harus turun tangan. Nah, Hmm, problemnya kan itu tadi tuh. iya, Problemnya ya apakah negara mau nggak iya. menyelesaikan Jadi persoalan tergantung itu? dari turut serta peran negara ya, Pak, Betul, terhadap ya. masyarakat Kalau hukum adat. ATR BPN sendiri dengan ketentuan itu ya saya nggak bilang itu nggak baik ya, Iya. tetapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, Hmm, padahal kan kerancuan kita, konflik kita, urusan pertanahan ini kan menjadi sangat ruwet. Salah iya, satunya ya karena memang ada masalah mendasar dari betul. pluralistik dari hukum tanah kita. Iya, iya. Yang tanah adatnya ini tidak diselesaikan. Padahal kalau Oh, itu diselesaikan, tentu akan mempermudah mhm. pekerjaan-pekerjaan dari notaris termasuk di dalamnya PPAT. Iya iya iya. Nah, kalau tadi kan membicarakan tentang tanah ulayat ya, Pak. Hmm. Nah, itu beda gak sih, Pak, dengan kan kalau PP 18/2021 bilang tanah bekas milik adat. Nah, itu tanah ulayat, tanah bekas milik adat itu sama atau beda atau bagaimana sih, Pak? Dulunya awalnya nih ya Ah, kalau iya. kita melihat dalam konteks historinya Mhm, ya tulisan Profesor Van Vollenhoven mhm, kan udah membagi tuh mhm. wilayah-wilayah hukum ya. Iya, Meskipun kita bisa berdebat ya iya. tentang pembagian 19 wilayah hukum itu. Mhm. Tetapi itu kan menjelaskan bahwa sebenarnya wilayah masyarakat hukum adat ini udah ada wilayah-wilayahnya sebenarnya. Oh, iya. Dan wilayah itu dari mana? Dari hak ulayat. Oh, Yang itu menjadi bagian dari hak ulayat dari masyarakat hukum adat ya. iya. Yang kita tahu dalam Mhm. proses hak ulayat itu adalah hak bersama Iya. yang dikelola bersama. Yang Hmm. di dalamnya tentu saja kalau proses untuk mengelola itu dilakukan dengan rutin, Iya. kemudian dilakukan secara turun-menurun, lama-lama muncullah hak perseorangan di dalam hak ulayat. Ya, Oh, karena kita mengelola tanah itu. Karena iya. basis dari pendekatan adat itu kan sebenarnya urusan tanah, kamu dikasih tanah, kamu ngelola nggak? Kan itu. Oh iya, karena Nah, pentingnya peran tanah ya, Pak, dalam iya, kehidupan. bukan iya, tapi kalau kita mendapat tanah, kita wajib ngelola. Ah, iya Dalam iya. dalam perspektif kita hari ini kan nggak begitu. Iya Kalau iya, kita betul melihat betul. banyak sekali Tanah-tanah yang tanah-tanah ditelantarkan yang ya, Pak. ditelantarkan, bukan kalau ditelantarkan mungkin bisa ini ya, tapi kalau Hmm. kita jauh kota jauh-jauh lah gitu ke daerah Bogor sana kan, Hmm. tanah dipagari, ditembok, terus Oh nggak ada iya, aktivitas di situ. betul betul Nah, itu itu kan yang udah banyak lari yang. dari esensi bagaimana seseorang yang telah mendapatkan tanah harus mengelolanya. Karena Hmm. dalam perspektif hukum adat kita yang Hmm. menjadi dasar dari hukum tanah, Hmm. tanah itu harus digunakan sebagai faktor produksi. Oke Kalau oke. enggak sebagai faktor produksi, ya dia Iya menjadi fungsi hutan, iya. fungsi lingkungan, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Tetapi Hmm. kalau tanah, Hmm. apalagi tanah pertanian, dia harus diolah. Karena itulah sumber dari faktor produksi di dalam konteks adat. Iya, jadi harus diusahakan terus ya, Pak, Harus tanahnya. diusahakan terus gitu loh ya kan. Dalam prakteknya kita melihat ya di dalam konteks masyarakat hukum adat biasanya 2 kali masa panen untuk tanaman keras. Oh, Tanaman oke. keras itu tanaman tahunan lah. Hmm. Ya misalnya duren gitu ya, Iya yang iya. dia berbuah setahun sekali. Jadi kalau Hmm. saya dapat tanah adat, saya tanam duren di situ, Iya. selama 2 tahun saya tidak kelola,
Kita biarkan itu, Nah, maka berarti udah jadi otomatis tanah itu tanah umum, menjadi tanah tanah ulayat, ulayat lagi. jadi tanah bersama lagi ya Pak ya. Tanah bersama lagi. Jadi kan mekanisme itu kan menurut saya adil ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau kita dapat hak atas tanah, kita olah itu. Kalau kita tidak mengolah, maka itu berkembang menjadi tanah ulayat. Nah, mekanisme ini yang sebenarnya kan seharusnya menjadi dasar dari tanah kita. Iya, Nah, betul, kenapa? betul. Karena fungsi tanah itu tidak pernah di dalam konteks adat nih menjadi investasi. Dia menjadi faktor produksi, iya, Iya. tapi bukan investasi. Yang sekarang, yang iya. dalam praktek kita nih, Banyaknya, orang-orang tua iya. kita nih, Iya. ya, sumber investasi yang utama adalah tanah. Tanah, Kan gitu iya, kan, tanah iya. disimpan nanti puluhan tahun nggak diapa-apai. Padahal itu kan sebenarnya cara berpikir yang keliru. Iya, yang keliru yang Jadi tidak sesuai dengan tidak bagaimana sesuai. mestinya ya, Pak. Iya, kalau kita dapat tanah, kita membeli tanah, kita wajib untuk mengolah tanah itu. Kan itu Oke. esensinya di situ. Iya, Kalau iya. tanah dikelola, tidak ada konflik-konflik kan. Kalau setiap orang dapat tanah nih, Iya, kemudian betul. tanahnya dikelola, Ah, mana mungkin ada konflik. iya. Yang menjadi konflik-konflik itu kan karena memiliki tanah, tapi tanahnya nggak dikelola, dibiarkan. Akhirnya Betul. orang datang, orang menganggap Iya. bahwa, loh ini kan dulunya tanah ulayat. Akhirnya nggak dikonflik. Iya, Kan justru seperti karena itu. orang yang ada yang lebih membutuhkan ya Pak ya, Betul. yang mau menggarap tanah itu istilahnya. Iya, akhirnya kan Akhirnya timbul konflik timbul konflik di situ. pertanahan gitu ya. Jadi, nah itu yang banyak di lapangan, bahwa pendekatan-pendekatan yang kita gunakan, terutama ya, kita tahu ya di dalam konteks hukum tanah kan kita ada pluralisme hukum di situ kan ya, ada hukum tanah kita yang seharusnya berbasis pada hukum adat, tapi kita juga tahu ada KUH Perdata yang masih berlaku, yang itu sebenarnya menjadi dasar dari praktek-praktek yang ada di dalam urusan-urusan pertanahan ya, meskipun kita tahu bahwa buku 2 itu sudah dicabut, tapi dalam praktek-praktek pengadilan itu masih muncul jiwa seperti itu gitu. Nah, itu yang tidak diselesaikan di dalam konteks yang panjang ini, sehingga konflik pertanahan itu sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau misalnya tadi kan mengenai tanah ulayat Pak. Nah, itu kalau misalnya di Jakarta sendiri kayak di ibu kota, berarti aslinya itu udah apa masih ada konsep kayak gitu apa? Tidak ada, kan tidak ada lagi masyarakat hukum adat di Jakarta ini. Iya. Berarti maksudnya yang tadi tanah bekas milik adat ya Pak? Betul, masuknya di dalam konteks tanah bekas milik adat. Nah, kalau tanah bekas milik adat kita tahu ada ketentuan yang baru kan? Iya, di PP 18 2021 itu yang sudah diberi waktu 5 tahun untuk melakukan pendaftaran, ya kan? Nah, tetapi kalau kita melihat dalam sudut pandang adat ini, ya menurut saya juga tidak benar juga aturan itu. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Agraria kan yang namanya tanah adat sebagai basis dari hukum tanah itu kan tidak ada masa berlakunya. Iya. Oh, yang jangka waktu konversi. Nah, itu masih banyak deh Pak, masih banyak kesalahpahaman. Jadi kan hak barat itu kan emang ada jangka waktu konversi 20 tahun. Ya. Nah, sedangkan orang-orang itu banyak yang mikir, oh adat ini cuma dikasih 5 tahun doang nih, kok lebih dikit, padahal kan hak adat itu hak asli. Padahal senyatanya di UPA sendiri si barat itu diatur 20 tahun, sedangkan adat itu justru nggak mengenal jangka waktu konversi ya Pak, dia selalu hidup di tanah tersebut. Karena kan basis dalam ketentuan Undang-Undang Agraria, kalau kita lihat pokok-pokok pikirannya, dan ada di dalam pasal 5 yang mendasarkan bahwa hukum pertanahan nasional itu berdasarkan hukum adat kan. Nah kan nggak mungkin kalau dasarnya hukum adat tapi dibatasi, kan gitu logiknya kan begitu kan. Iya, logikanya gitu ya Pak. Kan yang ingin dibatasi adalah hukum barat itu, harus ada masa waktunya, selesai gitu loh kan, 20 tahun. Tapi kita tahulah teman-teman yang praktek notaris juga mengerti, nggak selesai kan 20 tahun itu kan. Nah, hukum adatnya justru yang di dalam ketentuan itu ingin dibatasi. Cuman saya sih melihatnya lebih ke persoalan administratif aja sih. Meskipun di dalam ketentuan itu sebenarnya kan kalau dia lewat 5 tahun bagaimana? Sepertinya kan tidak mengubah statusnya menjadi tanah negara, tetapi tetap dia sebagai tanah adat. Jadi lebih upaya pemerintah untuk mempercepat. Kalau kamu punya bukti-bukti yang berbasis pada alat-alat yang dikenal ya, seperti girik, deterse, petuk segala macam ya, dengan nama yang berbeda-beda ya. Ya silahkan dipercepat untuk pendaftaran tanahnya supaya ingin menyelesaikan persoalan administratifnya. Mudah ya, sebagai alat bukti dia tidak berlaku, tetapi sebagai petunjuk untuk pendaftaran tanah tetap berlaku. Sebenarnya kan kenapa sih masyarakat itu menganggap masyarakat hukum adat itu menjadi suatu penting, karena dia ada kebutuhan untuk itu. Jadi kalau dia nggak ada kebutuhan untuk
menjadi untuk suatu ya, komunitas, ya jangan dipaksa-paksa juga. iya, Tetapi banyak putusan-putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada klaim dari masyarakat hukum adatnya terhadap sertifikat yang sudah dijual, iya. itu dibatalkan. Oh. Banyak sekali yang seperti itu di Bali ya. Iya, Di Bali apalagi dan kalau misalnya menghadapi tanah adat atau tanah wilayah atau masyarakat hukum adat, itu berarti harus lebih diperhatikan mengenai sertifikasinya. betul. Dan kita temukan beberapa putusan itu hakim-hakim sangat progresif untuk membela masyarakat Iya, hukum adat. betul. Ini banyak hakim juga yang melek terhadap hukum adat ya Pak ya? Betul. Dan